Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu contoh permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu contoh permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Bahkan, di Indonesia sendiri, kemiskinan menjadi masalah serius dan menjadi perhatian pemerintah. Menurut Badan Statistik Nasional atau BPS, di Indonesia terdapat 27,54 juta orang yang mengalami kemiskinan. Lantas, apa itu kemiskinan? Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup masyarakat dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kehidupan kelompok masyarakat. Nah, itu adalah definisi dari kemiskinan. Dan ternyata kemiskinan ini dibagi menjadi beberapa jenis. Adapun jenis-jenis kemiskinan antara lain adalah yang pertama, kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif ini adalah kondisi di mana masyarakat mengalami kemiskinan karena pemikirannya sendiri. Seseorang cenderung ingin dianggap miskin karena keinginannya dan kebutuhannya tidak terpenuhi. Contoh dari kemiskinan ini dapat kita lihat dari fenomena pengemis musiman yang ada di kota-kota ketika menjelang hari raya atau bulan Ramadan. Selanjutnya, yang kedua adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah kondisi kemiskinan yang dialami oleh suatu keluarga, baik orang tua maupun anak, di mana dalam kurun waktu tertentu mereka tidak dapat mengakses pendidikan tinggi, kesehatan yang layak, dan keperluan lainnya. Contoh dari kemiskinan ini adalah keluarga yang kurang mampu menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan SMP maupun SMA yang menjadikan anak mereka bekerja serabutan, seperti menjadi pemulung, bahkan menjadi buruh serabutan. Dengan kondisi ini, mereka akan selalu berada dalam lingkungan kemiskinan. Yang ketiga ada jenis kemiskinan relatif, di mana jenis kemiskinan ini biasa dijumpai di negara-negara berkembang. Jenis kemiskinan ini biasa disebabkan oleh tidak meratanya pembangunan, sehingga masyarakat sulit mengakses kemajuan sosial. Contoh dari kemiskinan relatif dapat kita lihat di daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Dengan ketidakmeratanya pembangunan, daerah-daerah tersebut harus menjalani hidup sederhana dan tidak mendapatkan fasilitas yang memadai, baik itu pendidikan maupun kesehatan. Yang keempat ada kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah terjadi karena kurangnya sumber daya alam di daerah tersebut. Kemiskinan jenis ini juga erat hubungannya dengan bencana alam atau sektor lain yang berhubungan dengan alam sekitar. Contoh nyata dalam jenis kemiskinan ini dapat kita lihat di negara Zimbabwe. Mereka sulit menjadi negara maju karena daerah mereka terkenal sangat tandus dan tidak ada sumber daya alam yang bisa dikelola untuk mensejahterakan masyarakat. Yang kelima ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah jenis kemiskinan yang didasari oleh struktural kebudayaan. Terkakarnya kebudayaan karena menolak perubahan sosial yang ada. Padahal, perubahan sosial tersebut akan senantiasa dialami oleh masyarakat. Contoh dari jenis kemiskinan ini ada suku Baduy di Provinsi Banten, di mana suku Baduy ini menolak ajaran-ajaran dalam sistem modern, seperti pemanfaatan teknologi dan lain sebagainya. Keadaan ini didasarkan pada aliran kepercayaan mereka terhadap adat yang kuat. Yang keenam, ada jenis kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ada di masyarakat yang menghubungkan sumber daya dengan sektor struktural masyarakat. Struktural sosial di sini diartikan sebagai sistem sosial yang memberikan banyak peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik. Contoh nyata dalam kasus kemiskinan ini dapat kita lihat di Papua saat ini. Perusahaan Freeport yang dikelola oleh asing dengan latar belakang masyarakat di Papua hanya sebagai buruh harian. Oke, itu adalah penjelasan dari keenam jenis kemiskinan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penyebab dari kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan diakibatkan oleh beberapa faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kemiskinan. Yang pertama, ada faktor alamiah dan ekonomi. Dalam faktor ini biasanya erat dikaitkan dengan adanya bencana alam ataupun terbatasnya sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain yang mengakibatkan masyarakat mengalami kemiskinan. Kemudian yang kedua, ada faktor struktural dan sosial. Dalam faktor ini misalnya dapat kita lihat, contohnya adalah
terbatasnya lapangan pekerjaan, kemudian tidak meratanya pembangunan. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan kemiskinan di masyarakat. Kemudian yang ketiga, ada faktor budaya atau faktor struktural. Nah, dalam faktor ini diakibatkan oleh sikap dari masyarakat tersebut yang mengakibatkan mereka mengalami kemiskinan. Nah, itu adalah tiga faktor yang mengakibatkan masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan di masyarakat juga dapat mengakibatkan beberapa dampak, seperti misalnya yang pertama adalah tingkat kriminalitas yang tinggi. Nah, masyarakat yang mengalami kemiskinan biasanya mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan seharian mereka, sehingga mereka mencoba untuk memenuhi hal tersebut dengan berbagai cara, misalnya melakukan pencurian, melakukan penjamretan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kesehatan yang terganggu. Masyarakat yang mengalami kemiskinan biasanya mereka juga mengalami keterbatasan dalam sektor kesehatan, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan kesehatan mereka terganggu. Kemudian yang ketiga, ada kesejahteraan yang rendah. Masyarakat yang mengalami kemiskinan mereka harus hidup dalam kesederhanaan, dan kesejahteraan mereka dalam hal ini terganggu. Nah, itu adalah beberapa dampak yang dapat diakibatkan oleh adanya kemiskinan. Kemudian apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini? Hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan antara lain adalah yang pertama, memberikan akses yang mudah dalam hal pendidikan, seperti misalnya memberikan bantuan operasional sekolah, memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, memberikan akses yang mudah dalam hal kesehatan, seperti misalnya memberikan kartu Indonesia Sehat ataupun jaminan-jaminan kesehatan lain untuk masyarakat. Yang ketiga, memberikan akses yang mudah dalam hal perekonomian, seperti misalnya memberikan modal bantuan untuk para usahawan yang merintis dari nol ataupun usahawan kecil di masyarakat. Dan yang keempat, memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di masyarakat. Nah, sekarang coba kalian analisis fenomena kemiskinan yang ada di sekitar kalian. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.